silakan duduk, Mbak. Ya, bisa diperkenalkan namanya Mbak siapa? Ya, saya perkenalkan, nama saya Rahma Zaradiani, biasa dipanggil Rahma. Mbak Rahma ya. Dari mana sekolahnya? Dari Mandua Rembang. Oh, Mandua Rembang. Kesini Mbak Rahma mau apa? Kedatangannya Mbak Rahma kesini? Saya mempunyai masalah dengan dari. Oh, berarti Mbak Rahma ini mau menyelesaikan problem atau masalahnya. Iya. Berarti ini mau dikonseling ya? Iya. Sudah tahu konseling itu apa? Belum. Saya jelaskan konseling itu apa ya? Konseling itu suatu proses pemberian bantuan konselor, yaitu saya sendiri, kepada konseli yaitu Mbak Rahma untuk memecahkan suatu masalah atau problem yang dihadapi oleh Mbak Rahma. Sudah paham ya? Sudah paham. Ya. Di sini konseling memiliki suatu asas-asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Di sini maksud dari asas kerahasiaan yaitu Mbak Rahma ketika melakukan konseling seperti ini, itu rahasia Mbak Rahma tidak akan terbongkar oleh orang lain atau siapapun kecuali saya dengan Mbak Rahma. Seperti itu, paham? Jadi tidak perlu khawatir asas kerahasiaan itu akan terjaga oleh staf konselor. Paham ya Mbak Rahma? Ya, terus apa yang membuat Mbak Rahma itu kesini? Maksudnya ada problem apa sehingga Mbak Rahma itu mau kesini untuk siap untuk dikonseling? Saya tidak bisa membagi waktu antara daring dengan pekerjaan rumah sebagai anak. Oh, maksudnya tidak bisa membagi waktu di rumah itu maksudnya gimana? Di rumah emang Mbak Rahma itu ngapain aja? Saya di rumah merasa kebingungan. Sebagai pelajar itu saya bingung antara memanajemen waktu. Saya punya tugas deadline banyak, ada pekerjaan rumah, membantu orang tua juga. Saya merasa bingung gitu. Di sini maksudnya membantu orang tua itu ngapain aja ya di rumah? Membantu orang tua Mbak Rahma itu ngapain aja maksudnya di sini? Saya dari mulai bangun tidur, saya bersih-bersih kamar, nyapu, ngepel, bantu masak, nyuci baju kayak gitu. Ya, terus selain nyapu, ngepel, masak, bantu orang tua di rumah itu, selain itu Mbak Rahma ngapain? Saya mengerjakan tugas, punya tugas banyak. Saya itu bingung, jadi saya itu bingung antara memanajemen waktunya, antara mengerjakan tugas dan membantu orang tua gitu, membersihkan rumah segala macam. Oh, jadi di sini seperti ini ya, berarti Mbak Rahma itu kalau di rumah itu ya ngepel, ya bantu-bantu seorang anak, bantu orang tuanya itu gimana? Ngepel, nyapu, masak, terus bersih kamar, terus yang lainnya. Terus padahal di sini Mbak Rahma juga sekolah daring atau online gitu ya? Iya. Ya, padahal ada tugas-tugas rumah yang harus diselesaikan, dan juga tugas sekolah, tugas-tugas yang deadline itu harus bisa dikumpulkan sesuai jadwalnya gitu ya Mbak? Iya. Ya, jadi di sini saya akan mencoba memakai teknik self management. Apa itu teknik self management? Ya, teknik self management yaitu suatu teknik dari konseling behavior yang mempelajari tingkah laku individu manusia yang bertujuan untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif, perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik, seperti itu. Paham? Ya, sekarang saya akan memberikan Mbak silakan tulis jadwalnya, mulai dari bangun tidur Mbak itu ngapain, sampai beberes rumah itu beres, sampai Mbak melakukan pekerjaan rumah itu terselesaikan. Silakan Mbak Rahma bisa memulai menulis jadwalnya. Oh iya. Dari pertama, saya bangun tidur, kemudian sholat,
Setelah itu saya membersihkan kamar. Kemudian itu membangun tidur itu saya dimulai dari jam 5 sampai jam 6. Kemudian kegiatan yang kedua membantu masak. Dari jam 6 sampai jam 7. Setelah masak, saya nyapu. Sekitar 15 menit. Setelah itu saya ngepel selama 30 menit. Kemudian cuci piring selama 15 menit. Kegiatan nyapu ngepel cuci piring itu dari jam 7 sampai jam 8. Setelah cuci piring, ngepel, nyapu, saya istirahat. Istirahat sambil main HP. Istirahat sambil main HP saya dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian setelah main HP, saya nyuci baju. Selama 2 jam. Dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian saya mandi. Setelah itu istirahat, sholat. Ini Bu jadwal saya. Ya, terima kasih sudah memberikan jadwalnya kesehariannya Mbak Rahma ya di rumah. Setelah melakukan ini, saya terapkan teknik self management. Mbak Rahma siap ya untuk bisa melakukan sesuai jadwal. Sekiranya Mbak Rahma bisa merubah sehingga manajemen waktu Mbak Rahma itu bisa terkontrol atau bisa lebih baik dari sebelumnya. Mbak Rahma siap ya? Siap. Jadi di antara dari bangun tidur, kemudian membersihkan kamar, membantu ibu masak, nyapu, ngepel, cuci piring, sampai mandi, istirahat, terus sholat ini waktu untuk belajar Mbak mengerjakan tugas-tugas deadline seperti yang Mbak bicarakan deadline tadi tuh, belajarnya Mbak itu ditaruh waktu apa ini? Itu yang saya bingungkan malah. Saya itu nggak punya waktu yang efisien buat belajar, yang buat mempunyai waktu yang lama gitu, supaya menyerap pelajaran itu menyerap gitu. Berarti masih bingung mau ditaruh jam berapa? Iya, malamnya Mbak itu ngapain malamnya? Nah, pada waktu malamnya saya itu sudah capek gitu, jadi rasanya itu kalau mau belajar tuh malas, jadi pengen tidur aja gitu. Oh, berarti kalau malam sudah tidak bisa kalau fokus untuk belajar ya. Berarti belajarnya Mbak Rahma ini mau ditaruh di siang hari Pak, di sela-sela sehingga jam setelah bangun tidur sampai Mbak Rahma itu mandi istirahat itu mau efisiennya itu mau belajarnya mau ditaruh di sini gitu ya maksudnya. Nah, jadi di sini saya membantu Mbak Rahma untuk mengefisienkan waktunya Mbak Rahma agar bisa bisa membantu orang tua, juga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik gitu ya. Ini kan kayak mulai dari bangun tidur sampai mandi ini kan contohnya Mbak Rahma nyapu, ngepel itu dari jam 7 sampai jam 8. Ini kan bisa nyapu sama ngepelnya itu bisa sekitar 30 menitan lah ya. Tidak harus 1 jam. Umpamanya ini kan jadwalnya Mbak Rahma awalnya kan 7 sampai 8. Kayak cuci piring 15 menit itu kan bisa tidak 15 menit pun juga Mbak Rahma juga bisa kalau tidak banyak nyuci piringnya gitu kan. Kayak istirahat sambil main HP kan Mbak Rahma dari jam
8 sampai jam 10 ya. Ini kan waktunya terbuang sia-sia. Jadi kan main HP-nya dipending dulu, bisa malamnya atau siangnya ini istirahat sambil main HP-nya ini kan bisa, atau 15-an menit. Terus sisanya bisa dibuat untuk mengerjakan tugas, biar tugas-tugasnya Mbak Rahma itu tidak deadline gitu. Paham ya? Kayak nyuci baju jam 10 sampai jam 12 itu kan kebanyakan ya, bisa 1 jam nyuci baju kan sudah beres seperti itu. Jadi Mbak Rahma bisa untuk bisa mengefisienkan waktunya Mbak Rahma ini dari jadwal awal dari jadwal keduanya. Bisa ya? Mencoba untuk mengefisienkan, kayak main HP ini jangan 2 jam lah, bisa setengah jam, terus yang lainnya bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Bisa ya, menulis kembali jadwal seperti biasanya tapi dengan mengubah pola jamnya. Bisa ya? Iya, iya. Silakan ditulis kembali. Ya baik, saya akan merevisi jadwal saya. Iya, silakan Mbak Rahma Dari memulainya. nyapu ngepel, cuci piring, saya akan memulai dari jam 7 sampai jam setengah 8, sampai jam setengah 8, 7.30. Kemudian dari jam setengah 8 sampai jam 9 saya istirahat sambil main HP. Kemudian setelah jam 9 saya akan nyuci baju dari jam 9 sampai jam 10. Kemudian saya mandi, sholat, istirahat. Ya baik, berarti setelah awalnya tadi mandi, istirahat, sholat itu selesainya jam 12 siang. Sekarang bisa selesai jam 10 pagi ya. Paham ya? Paham. Jadi bisa dilakukan setelah Mbak Rahma pulang dari rumah untuk melakukan jadwal harian Mbak Rahma yang awalnya jadi jam 12 jadi jam 10 pagi. Paham ya? Tapi saya kok merasa keberatan ya? Iya, awalnya memang ya merubah istirahat sambil main HP itu dari jam 8 sampai jam 10 itu ya emang susah, tapi saya yakin Mbak Rahma bisa. Ya, silakan dicoba di rumah dulu. Kalau belum bisa, nanti bisa Mbak Rahma balik ke sini esoknya buat laporan untuk jadwalnya ini yang dibuat Mbak Rahma. Ya. Ya, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat saya. Semoga bisa melakukan dengan baik ya. Iya. Saya pamit ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya.
Alhamdulillah selesai jam 7:30. Loh, udah jam 9. Waktunya apa ini? Ganti baju. Masuk dulu. Jam 10. Waktunya mandi biar selesai jadwal. Alhamdulillah udah ngelakuin sesuai jadwal. Moga-moga istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya. Silakan duduk, Mbak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sudah melakukan jadwalnya sesuai apa yang Mbak revisi? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan jadwal. Senang banget bisa tepat waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah bisa mengerjakan tugas ini meskipun telat-telat 5 menit atau 10 menit gitu. Alhamdulillah, iya. Tapi kan ya nggak apa-apa ya, namanya ya juga baru awal. Kalau selisih 5 menit, selisih 10 menit itu ya nggak apa-apa. Yang penting Mbak Rahma sudah mencoba dan melakukan sesuai jadwal, meskipun selisih 5 menit atau 10 menit. Bisa dilakukan terus-menerus, diulang-ulang setiap harinya agar bisa memiliki jadwal untuk membantu orang tua dan bisa mengerjakan tugas-tugas agar tidak deadline. Seperti itu ya Mbak? Ya, terima kasih. Sama-sama, semoga bisa amanah, bisa istiqomah ya. Ya, saya pamit ya. Oh ya, terima kasih ya sudah percaya dengan saya.